Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Dan jika kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-16. Demikian, setelah berangkat dari Elim, segenap umat Israel tiba di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada tanggal 15 bulan kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu, segenap umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, lebih baik kami mati saja di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Waktu itu kami duduk di depan kuali berisi daging dan makan roti sekenyang-kenyangnya, sebab kamu membawa kami keluar di padang gurun ini supaya seluruh jemaah ini mati kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Bangsa itu akan keluar dan memungut secukupnya untuk sehari, supaya mereka kuuji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Pada hari ke-6 ketika mereka menyiapkan apa yang mereka bawa pulang, banyaknya 2 kali lipat dari yang mereka pungut sehari-hari. Sesudah itu Musa dan Harun berkata kepada mereka, seluruh bangsa Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Pada pagi hari kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar kamu bersungut-sungut kepadanya. Sebab siapakah kami ini, sehingga kamu bersungut-sungut kepada kami? Kata Musa lagi, jika memang Tuhan yang memberi kamu daging pada waktu petang dan roti sekenyang-kenyangnya pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungut yang kamu sampaikan kepadanya, siapakah kami ini? Sungut-sungutmu itu bukan kepada kami, tetapi kepada Tuhan. Musa berkata kepada Harun, katakanlah kepada segenap umat Israel, mendekatlah di hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Sementara Harun berbicara kepada segenap umat Israel, mereka menoleh ke arah padang gurun. Tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakan kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, sehingga kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, burung puyuh berterbangan menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terdapat lapisan embun sekeliling perkemahan itu. Ketika lapisan embun itu menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, tipis seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, mereka bertanya seorang kepada yang lain, apa itu? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, itu roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka memungutnya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, orang yang memungut banyak tidak kelebihan dan orang yang memungut sedikit tidak kekurangan. Tiap orang memungut menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh menyisakannya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mau mendengarkan Musa dan menyisakannya sampai pagi, sehingga berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari mulai terik, roti itu meleleh. Pada hari ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat,
2 gomer seorang. Kemudian semua pemimpin umat datang memberitahukannya kepada Musa. Lalu Musa berkata kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Roti yang kamu perlu, kamu bakarlah. Apa yang kamu perlu, kamu masaklah, dan selebihnya sisihkanlah untuk disimpan sampai pagi. Mereka menyisihkannya sampai pagi, seperti yang diperintahkan Musa. Tetapi roti itu tidak berbau busuk dan tidak berulat. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini kamu tidak akan menemukannya di padang. Selama 6 hari kamu memungutnya, tetapi pada hari ke-7, hari Sabat, tidak akan ada roti itu. Tetapi pada hari ke-7, ada dari bangsa itu yang keluar untuk memungutnya, dan mereka tidak menemukannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak untuk mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan roti untuk 2 hari kepadamu. Tinggallah di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menamainya mana, warnanya putih seperti biji ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah firman Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan bagi keturunanmu, supaya mereka melihat roti yang kuberi kepadamu sebagai makanan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Lalu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana segomer penuh di dalamnya, dan tempatkanlah di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah Harun menaruh buli-buli itu untuk disimpan di hadapan tabut hukum. Orang Israel makan mana selama 40 tahun sampai mereka tiba di tanah hunian. Mereka makan mana itu sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Segomer setara dengan 1/10 eva. Pelajaran dari peristiwa mana. Setiap hari Tuhan memberikan kita berkat, bukan? Dalam bentuk apapun, termasuk kebutuhan pokok atau utama kita. Artinya, Tuhan bisa dengan segala macam cara memelihara hidup kita. Mari kita belajar dari peristiwa mana, yaitu bagaimana Tuhan memelihara umat Israel di padang gurun dengan menyediakan makanan pada mereka. Ada burung puyuh yang dagingnya dapat mereka nikmati, dan ada mana, roti dari Tuhan. Tuhan menyediakan selama 40 tahun, sehingga bangsa Israel dapat makan setiap hari selama menempuh perjalanan. Hal itu menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan umat-Nya. Namun, pemberian atau berkat Tuhan melalui mana tidak hanya tentang pemenuhan kebutuhan hidup, tapi juga pelajaran hidup. Mereka harus mengambil sesuai kebutuhan, tidak kurang, tidak lebih, cukup. Kecuali hari Sabat mereka bisa mengambil untuk kebutuhan 2 hari. Namun sayang, ada saja yang melanggar firman Tuhan. Jadi, ini tentang ketaatan di tengah berkat Tuhan. Artinya, Tuhan memberi berkat justru untuk melatih kita taat kepadanya atas berkat tersebut. Baik itu cara mendapatkannya, cara menggunakannya, bahkan menyimpannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu mari kita belajar taat pada Tuhan atas segala berkat
yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau sanggup dengan segala cara menolong dan memberkati kami. Karena itu ajarkan kepada kami untuk mentaati firman-Mu, mentaati kehendak-Mu di tengah segala berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, agar nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.